Oke, kita start ya. Untuk week ke-6 ini di sesi kedua, kita mencoba membahas banyak fokus ke local storage ini. Nah, tapi nanti karena kita sesi sebelumnya kan kita ngebahas Redux ya. Jadi di judulnya kita buat aja React Redux plus local storage, implementasi local storage di Redux. Oke, nah sebenarnya untuk penyimpanan di browser itu ada tiga. Nih kalau kita lihat itu ada tiga, ada namanya local storage, ada session storage, ada cookies. Biasanya udah ada sering dengar lah ya itu ya. Kalau kita bahas tentang session storage itu, nah session storage ini sesuai namanya session storage, jadi sessionnya per tab gini. Jadi ketika tabnya ini aktif, tab di browser kita ini aktif, sessionnya uh, aktif. Jadi ketika contohnya ini ya, kita ada tab ini, nanti ada session kita buat di application. Nah ini session storage nih. Jadi ketika tab kita ini kita close, nanti storage-nya langsung hilang seperti itu. Itu untuk session storage. Ini biasanya diimplementasikan kayak ini sih, kayak hmm, soal ujian yang harus dikerjakan di satu tab seperti itu. Nah, itu biasanya diimplementasikan session storage atau misalnya sistem booking tapi bookingnya itu harus unik gitu. Jadi harus satu session yang aktif. Session sebelumnya jadinya dianggap expired seperti itu. Oke. Nah, itu di sini kita lihat kan bedanya nih. Is store until browser is closed. Jadi tetap di store sampai tabnya ini di close seperti itu. Atau browsernya ini langsung sama aja kan sebenarnya. Terus cookies, nah cookies ini sebenarnya pada intinya itu cookies ini dibuat untuk memudahkan aktivitas online pengguna dengan menyimpan data browsingnya gitu. Biasanya untuk melacak, personalisasi atau menyimpan informasi, tapi uh, ke kekurangan dari cookies ini dia data yang bisa disimpan itu sangat terbatas karena size-nya cuma 4 kilobyte dan dia ada expired date-nya gitu. Jadi ketika udah expired dalam berapa jam, berapa hari, nah itu langsung hilang. Seperti itu. Kalau ini kan hilangnya ketika browsernya di close. Jadi kalau browser kita ini nggak di close sampai bertahun-tahun, datanya itu nggak akan hilang. Kalau cookies ini dia hilang gitu. Kemudian, nah ini yang paling powerful yang akan kita bahas malam ini, namanya local storage. Local storage ini web storage object. Jadi objek untuk menyimpan uh, di web. Jadi data yang kita simpan itu berbentuk pasangan dari key dan value, atau biasa kita bilang objek kan, atau JSON gitu. Nah, with no expiration date kan. Jadi nggak akan hilang dan akan kesimpan selamanya sampai uh, di-trigger lewat JavaScript atau di-delete manual gitu. Nih kalau kita lihat ya di sini di application ini kan inspect terus masuk ke tab application. Nah, kalau kita lihat kan ada storage nih di browser. Ada local storage, ada session storage, dan cookies. Nah, kalau kita lihat yang local storage, dia
ada pasangan key dan value. Kalau yang session sama juga ada key dan value, tapi kayak yang tadi kita bahas kan, ini bakal hilang ketika tabnya di close seperti itu. Kemudian cookies nih, cookies. Nah, ini cookies data yang disimpan cukup banyak dan dia ada ini expired date-nya. Nih kan. Jadi ketika dia udah expired, dia bakal hilang dari sini seperti itu. Dan ini biasanya menghit langsung ke domain ini nih. Jadi dia ada berkomunikasi juga ke server. Nggak cuma di penyimpanan lah intinya gitu. Nah, kalau kita bahas lagi sekilas, jadi perbedaan dari ketiganya itu untuk masalah kapasitas penyimpanan, local storage dan session storage sama ini lumayan besar ya, 5 sampai 10 mega. Dibandingkan cookies dia cuma maksimal 4 kilobyte. Jadi lewat dari 4 kilobyte dia bakal menghapus yang paling lama gitu. Terus untuk kadaluarsanya ini nih, auto expirednya ini, local storage dan session storage nggak ada expired. Dia expired untuk session kan tadi expired kalau browsernya di close. Kalau local storage dia expired kalau di manual di clear lah gitu dari local storage-nya ini. Cara mengclearnya kan ini tinggal klik aja ini clear all kan, dia bakal terhapus. Terus ini kan cookies dia ada expirednya. Nah ini server side accessibility. Nah kalau local storage kan dia pure untuk penyimpanan doang. Tapi kalau cookies dia ada juga nih. Ini kalau kita lihat ya cookies di sini nih. Ketika kita coba nih dia untuk cookies ini ketika ada yang pakai cookies ini nanti dia ngehit dulu nih ke web ini ke Google apa ini kan path-nya ini terus value-nya ini nanti hasilnya tinggal dimodifikasi oleh si aplikasinya seperti itu. Jadi dia ada berkomunikasi dulu ke servernya ketika value dari cookies ini dipanggil seperti itu. Nah ini kan data sama juga data transfer nih. Jadi dia juga bisa ngirim. Oke, untuk PC ini atau browser ini, misalnya kita pengen mau ngambil aktivitas dia gitu. Aktivitas dari si atau mungkin kayak contohnya aplikasi yang kayak contohnya apa ya? Biasanya itu aplikasi yang ngasih rekomendasi gitu sih. Jadi biasanya data-data seperti itu disimpan di cookies kita. Jadi nanti ketika kita ngakses website itu dia ngecek cookies dulu. Apa nih yang paling sering dia cari. Nah, nanti baru muncul rekomendasinya seperti itu. Daripada ngecek dulu uh, ke apa namanya? Ngecek dulu ke server seperti itu bakal lama kan, mending ini disimpan di sini jadi langsung di hit tanpa harus ngecek dulu ID dari browser ini apa seperti itu. Data persistence, nah ini kan datanya tetap persisten atau bakal kekal lah sampai manual di delete. Kalau yang session storage sampai browsernya di close, kalau cookies sampai akhir masa ininya nih expired date-nya atau TTL lah kalau singkatannya. Kita lihat kepanjangan TTL apa ya?
Nah, ini waktu untuk hidupnya, time to life. Oke, kemudian kita coba bahas lebih dalam lagi karena uh, React itu yang paling sering sih menggunakan local storage sih, dan rata-rata juga aplikasi, kecuali aplikasi yang udah besar gitu, nah baru mereka mulai menggunakan cookies. Kalau aplikasi-aplikasi atau selain aplikasi aplikasi besar atau aplikasi yang sangat sering digunakan oleh user gitu, user sangat aktif lah. Nah, itu sangat penting dan aplikasinya itu harus kustomisasi gitu sesuai dengan usernya. Nah, itu baru biasanya pakai cookies. Nah, rata-rata website cukup sih pakai local storage. Nah, local storage provides menyediakan kita sebuah akses ke penyimpanan browser. Untuk fiturnya ini ada 5 nih, ada 5 kan. Kita coba bahas satu-satu. Nih, ada namanya set item. Ini untuk menambahkan key dan value ke local storage. Kalau kita lihat ya, atau kita bagi dua. Ini kita masuk ke konsol. Oke, kita coba yang set ya. Kita cek dulu local storage kita isinya apa aja. Kita coba cek. Ini kita clear. Oke, kita lihat. Ini kan new page ya. Ini new page kita. Kita coba lihat atau kita run dulu deh web kita. Local storage 300. Nah, ini web kita ya, kita jalanin di local host 3000. Ini nih. Kita lihat local storage. Nah, ini kan local storage 3000. Local storage-nya apa aja? Ini masih kosong kan nih kalau kita lihat. Nih kosong. Nah, terus kita main di sini aja dulu ya. Kita coba set item. Nah, kalau dilihat kan nih, kalau set item itu pasangannya key, key dan value. Jadi kita buat dulu key-nya apa? Misalnya key-nya ini harus unik ya. Misalnya key-nya kita buat name. Value-nya apa? Value-nya, nah untuk value ini bisa banyak. Bisa string, tipe datanya bisa banyak. Bisa string, bisa number, bisa object, atau bisa array. Itu terserah. Kita buat dulu dia string ya. Baru kita tutup, kita enter. Nih, kita lihat lagi. Nah, nambah ya. Nih. Local storage kita nambah. Kita coba tambah lagi. Kita buat umur. Kita pakai number, kita cek lagi. Nah, local storage kita muncul ya, tambah lagi. Kemudian kita tambah lagi objek ya. Nah, untuk objek kita nggak bisa langsung nyimpan JSON seperti ini. Misalnya ini nama objeknya kita buat nama objeknya kita buat misalnya
profile ya, profile. Terus isi profile apa aja kita buat, misalnya this profile picture. Ini kita buat misalnya dari Google aja dulu, atau gambar. Terus bio, biasanya kan ada bio ya, bionya belajar React.js, kita enter, kita cek di sini. Nah, jadi kalau kita langsung mengirimkan JSON seperti ini, di local storage kita nanti jadinya objek-objek ini nih. Akhirnya kalau kita baca jatuhnya string. Jadi kalau kita mau menyimpan local storage tapi dia tipenya objek, kita harus pas dulu pakai namanya JSON nih. JSON .stringify. Jadi kita parse dia berbentuk string. Ini kita delete dulu. Kita enter. Balik lagi. Nah, ini kan jadinya dapatkan nih. Seperti itu. Itu untuk set state. Jadi kita bisa menyimpan banyak tipe data lah. Yang penting pasangannya itu key dan value. Nah, kemudian ada juga get. Ini kan kita udah set ya. Ini kita udah set state kita di sini nih. Terus kita coba lihat local storage kita, berarti ada key-nya. Nah, ada name, umur, profile. Jadi kalau kita mau ngambil value-nya itu, misalnya kita mau ngambil value dari si name, si Codero ini, kita pakai namanya itu get item. Kita pakai local storage dot tadi apa, name ya, local storage get item. Terus ada nih, kita lihat key kan, dia butuh key, jadi kita masukin aja local storage apa yang mau kita ambil. Misalnya kita lihat, oh mau ambil local storage dengan key name. Harusnya kalau kita ambil itu isinya Codero ya. Kalau kita coba name, nah dapat ya. Atau kalau kita coba ambil satu lagi, umur ya, tadi ini umur, kita ambil umur, value-nya aja. Nah, dapat ya 17. Itu untuk get-nya nih. Tapi misalnya kita nge-get tapi tapi key-nya belum ada. Kita coba misalnya umur, atau kita typo lah gitu. Nah, jadinya 0 karena nggak ada kan. Seperti itu. Terus untuk clear, ini menghapus semuanya secara keseluruhan. Ini kan kita ada 3 ya, name, umur, profile. Kalau kita pakai clear ini, enter, kita lihat, nah hilang kan, gitu. Nah, biasanya clear ini dipakai di bagian fitur logout, jadi biar nggak ada lagi nyimpan storage. Itu benar-benar clear lah, seperti itu. Kemudian ada juga remove item. Nah, ini remove item ini spesifik. Misalnya ini ya, kita buat dulu storage, local storage baru, nama key-nya name, value-nya Budi ya. Ini name dan Budi. Terus kita buat lagi ini umur.
enter. Nah, jadi local storage kita kan ada dua, name dan umur. Jadi kalau kita mau menghapus si umur aja, tinggal remove item yang mana dia butuh key-nya. Jadi kita hapus misalnya si name ya, hapus, enter. Nah, hilangkan si name-nya, hilang seperti itu. Untuk ini lebih ke, kita coba tambahkan satu lagi ya ini. Jadi local storage kita ada dua, skin time dan umur ya. Ini sebenarnya nggak terlalu penting sih ini. Untuk key ya. Ini penjelasannya kurang pas. Jadi key ini ketika kita memberikan urutannya. Jadi kita tinggal ambil berdasarkan urutannya seperti itu. Contohnya local storage dot key key ke 0. Kalau key ke 0 berarti ini kan nih, ini 0 1. Kalau kita buat key-nya 1, nah umur kan. Jadi dia mau mengambil key tapi urutan ke 1 berdasarkan indeks. Ini nggak terlalu penting sih ini sebenarnya, jarang digunakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kita lanjut lagi. Nah, terus yang tadi yang udah kita kerja, yang kita pakai ini, fitur-fitur ini sama aja kita bisa pakai di aplikasi React kita. Kita gabungin lagi ya ini. Nih. Jadi seperti ini nih. Ini ya. Di sini kita hapus dulu. Nah, ini kan kosong ya. Waktu kita akses si web kita ini, local storage-nya masih kosong kan. Nah, jadi kita pengen ketika button set local storage ini diklik, dia ngapain? Dia nanti bakal menambahkan local storage baru, key baru gitu. Nama key-nya, nama, value-nya kode root. Nih, kalau button itu diklik, kita coba. Nih, kita coba diklik set local storage. Nah, muncul kan nih. Jadi kita misalnya tambah di sini. Jadi misalnya kita di sini ada suatu variabel, misalnya variabel nama. Nama ini dari mana? Kita anggap dia ngambil dari local storage dengan get itemnya nama kan. Ekspektasi kita nanti udah ada nama. Itu untuk value-nya. Tapi kalau nggak ada, kalau ada, kalau ini ada, pakai ini. Kalau nggak ada titik 2, berarti strip kita anggap ya.
Kalau ini ada, kalau bukan null atau undefined dia ke sini. Kalau dia nggak ada berarti null atau undefined, nanti dia print ini. Kita coba, kita print si nama. Nah, munculkan nih kode root kita. Misalnya coba kita clear ya, kita hapus dulu ini atau kita tambah satu button untuk menghapus local storage. Reset button reset ini button reset dia ngapain? Jadi ketika itu diklik, ketika ini diklik dia ngapain? Oke, ketika itu diklik kita clear ya storage kita nih, kita clear, kita coba reset. Nah, hilangkan. Jadi ketika browser kita reload, nah jadinya ini disk value-nya strip karena local storage-nya waktu diambil datanya dapatnya 0. Atau ini bisa kita simplify jadi seperti ini. Nah, kalau kita tambah lagi local storage kita, nah terus misalnya kita buat oke, ini biar apa namanya, biar langsung di get datanya. Oke, kita coba pakai use effect ya. React, terus kita butuh use state dan use effect. Use state kita ini buat nama. Oke, kita balikin. Jadi nama itu value pertamanya itu ini nih, ambil dari local storage. Tapi kalau nggak ada kita buat strip seperti itu. Terus kita reset. Oke, jadi kita coba set name itu dari sini, ambil dari sini. Nah, ketika kita set name, nah state-nya, local storage-nya ditambahkan di sini, di set, kemudian kita simpan dia ke state kita seperti itu. Atau kalau kita buat, kita coba use effect ya. Nice. Use effect. Berarti kita harus buat satu apa yang mau dia trigger. Misalnya kita buat use state ini is reset, misalnya false. Kita buat di sini. Terus set is resetnya jadi true. Sorry, kebalikan dari dia aja nih. Oke,
kita set. Nah, langsung kan kita remove. Iya, ke sini enggak. Set. Di sini set local storage-nya ada. Kita buat dia jadi full. Berarti harus kita buat di sini ya. Ketika di clear, nah ini ya local storage kita kehapus. Seperti itu. Itu untuk penggunaan local storage di React. Biasanya yang paling sering digunakan itu ini sih, set item dan get item. Set item itu untuk menambahkan ke local storage kita. Ini ke sini. Jadi kalau kedepannya aplikasi kita di akses, value-nya udah langsung ada default-nya gitu dari yang udah disimpan sebelumnya. Seperti itu. Terus atau kita coba buat form ya, kita coba buat form. Misalnya formnya itu kita buat stats namanya registration form. Inisialnya itu ada nama langsung saja, full name kosong, terus address kita buat kosong, terus apa lagi biasanya registration form. Oh, nomor phone number ya, kita buat phone number ini kosong dulu. Kemudian gender ya, gender kita buat juga kosong ya. Oke, nah ini kosong, jadi kita buat dulu tampilan form kita. Kita jangan styling dulu ya, yang penting biar lebih rapi, biar kelihatan
logiknya. Misalnya kita buat, ini kita clear dulu local storage-nya, jadi inisialnya kosong ya. Ini kita buat misalnya nama lengkap, terus di bawahnya input type-nya text, value-nya diambil dari registration form dot full name kan, ke bawah, ke samping aja ya. Oke, terus kita buat dulu ada 4 ya, ada nomor HP, ini phone number, terus ini alamat, buat ini address, terus gender, ini kita buat gender ya ini ya. Oke, kita kurangin aja nih kebanyakan. Nah ini ada 3 ya. Oke, jadi misalnya kita buat, jadi ketika user udah isi, waktu akses halamannya dia udah pernah isi, tapi dia misalnya nggak sempat lanjutin, tapi kita pengen apa yang udah dia isi itu disimpan aja dulu gitu. Jadi ketika dia udah uh, masuk lagi, akses lagi, buka webnya, apa yang udah dia isi sebelumnya tetap muncul di sini, keisi di form-formnya itu, seperti itu. Jadi kita coba misalnya buatin handle change ya. Kita buat satu function untuk menghandle perubahan. Oke. Terus dia ngapain nanti? Dia dia bakal mengubah kita mau mengubah state-nya itu jadi array baru, tapi kita copy dulu nih dia supaya yang lain nggak hilang, karena kita akan mau mengganti yang spesifik ya. Berarti kalau kita mengganti yang spesifik, kita harus buatin key-nya apa, terus value barunya apa nih. Jadi tinggal nanti di sini. Oke, ini kita buat cons ya. Oke, terus tinggal kita main di sini. Bawahnya dulu. Nah, ketika ini on change atau terjadi perubahan di sini, dia ngapain? Dia ngapain? Dia nanti panggil function ini, terus dia harus kirim nih key-nya apa, terus value-nya apa. Berarti event get value. Oke, kalau yang atas kan nama lengkap, berarti kita mau mengubah si full name. Kalau yang bawah phone number, kalau yang ini address. Oke, kita coba ini berubah. Nah, terus kita pengen
Oke, kalau dia tiap kali ngetik nyimpan ke local storage kan agak berat ya. Jadi mungkin kita buatin aja satu button yang nge-trigger untuk nanti kayak menyimpan dulu seperti itu. Jadi kita buat input aja pakai button simpan ya. Di sampingnya ada submit, kita anggap submit ya. Ini simpan. Ketika itu diklik dia ngapain? Oke, ketika ini diklik nanti uh, ketika ini diklik nanti gini ya, kita simpan si registration form ini ke local storage. Ini kan masih kosong ya, tapi kalau set item kan dia butuh key dan butuh value, dan ini harus string dan ini string. Oke, jadi kita buat aja nama key-nya sama registration form, terus value-nya itu apa, harusnya kan ini ya, registration form itu apa, nih objek ya. Nah, tadi kan kita udah bahas kalau kita langsung ngirim objek sebagai value-nya, kita nggak akan bisa ngebaca di sini. Jadi kita harus parse dulu dia. Jadi string dengan cara kita pakai json.stringify, terus apa yang mau kita parse kita ubah ke string. Nah, si ini. Oke, ini ya. Kita dapatkan simpan ya. Jadi kalau kita udah isi nih, kita udah isi, terus kita simpan. Nah, muncul ya di sini di local storage kita address full name. Nah, terus ketika kita restart aplikasi kita, wah hilang nih. Tapi local storage-nya masih muncul. Oke, jadi kita implementasikan itu di sini. Waktu initial state-nya. Kita coba, misalnya initial stage-nya dari sini ya. Coba cek dulu deh. Get item registration form ada nggak? Kalau ada, nanti parse dia ya. Get item dot registration form. Kalau nggak ada, ya udah buatin ini yang kosong ini, kita coba. Nah, muncul ya. Karena ini kan objek ya, tapi kita simpan di local storage kan dia berbentuk string kan. Jadi kita harus parse dulu dia ke JSON. Waktu kita get dia, habis kita get, kita parse dia ke JSON. Karena kan kita tampilinnya di sini nih, bentuk JSON. Coba kalau kita nggak parse, hasilnya gimana? Nah, nggak muncul kan nih. Nih, nggak muncul karena kalau kita track, coba kita track di job. Nah, jadinya ini state kita ini jadi berbentuk string gini kan. Makanya kita harus, ketika kita mau ngambil objek dari local storage, kalau objek ya, kalau string atau number nggak usah di parse, di JSON parse. Nah, jadi keisi kan nih. Jadi kalau kita nge-refresh halaman kita,
udah udah langsung ambil dari local storage walaupun ini kita set kosong semua kan. Karena dia prioritasin dulu nih. Ada nggak di local storage dengan key-nya registration form? Kita cek. Oh iya, ada nih registration form key-nya. Oke, kalau ada di get dulu, tapi hasil get-nya ini kan string. Habis itu kita parse dia menjadi JSON atau objek. Nah, itu yang bakal dibuat jadi initial state-nya. Kalau nggak ada, berarti ini nih yang kosong. Seperti itu. Kalau kita coba remove ya ini, kita restart lagi. Nah, jadinya kosong kan. Seperti itu. Itu untuk implementasi di React-nya lah secara umumnya. Nggak jauh-jauh dari itu sih biasanya. Set item untuk menambahkan ke local storage kita atau get item. Atau dipakai tapi jarang ya itu clear tadi untuk menghapus semua local storage kita. Untuk di halaman di domain kita ini, domainnya kan local localhost titik 3000. Oke, seperti itu. Ada ini yang mau ditanyakan lagi sebelum kita coba implementasi ke Redux kita ini? Oke, kemudian, nah kita ada local storage juga paling sering diimplementasikan ke Redux. Kenapa? Contohnya login. Kalau login kan biasanya kan kita kita coba ini ya, misalnya stock bit. Kita coba lihat local storage-nya Stockbit. Dia nyimpan apa aja. Nah, ini nih, banyak nih. Banyak banget kan nih. Nah, biasanya mereka nyimpan token di sini. Daripada tiap ngambil token harus ngehit ke backend dulu kan itu jadi makan waktu kan. Biasanya makanya disimpan di local storage. Jadi untuk aplikasi yang butuh mengakses local storage, mengakses token, jadinya ngebaca dari local storage seperti itu, biar lebih cepat. Kalau session ada nggak? Ah, ini ada Stockbit, dia ada session juga nih. Session ini biasanya dipakai kalau suatu fitur itu terbatas gitu, hanya bisa diakses di satu page. Kalau diakses di page baru, page lama itu bakal expired gitu. Oke, kita lanjut ke ini implementasi local storage di Redux. Tujuannya ketika tiap nanti kita masuk ke halaman kita ini, mirip kayak ini sih. Jadi tiap kali masuk ke sini, kita coba simpan ini. Jadi tiap kali kita nge-refresh, contohnya ini kita halaman ini, kita balik ke sini, kita refresh, dia bakal tetap gitu, value-nya bakal tetap ngambil dari local storage. Sama juga dengan ini. Jadi karena kan ini kan uh, lokal ya,
Sorry, ya state-nya kan state lokal maksudnya spesifik di satu komponen. Kalau kita mau ngirim ke komponen lain, harus kita parse dia sebagai props kan. Nah, makanya kita pakai Redux karena dia global state lah. Jadi data-data yang bisa kita pakai modifikasi atau baca secara dinamis tanpa harus ngirim-ngirim props lagi. Oke, kalau ini kita coba clear dulu local storage kita. Ini kita clear, oke. Kita kosongin ya, ini kosong ya. Terus kita masuk ke Redux terus store nih. Kemarin kan store kita cuma ini doang kan, code-nya ya. Nah, kemudian, nah ini kita ada satu function, ini convert object to string and store into local storage. Nih, kita tambahin di tengah-tengah. Jadi ini tujuannya untuk, ini kan convert to string nih. Ini di convert ke string. Ini di convert ke string. Habis itu disimpan ke local storage. Ini kan store in local storage nih. Kemudian function yang kedua ini nih. Function yang kedua itu untuk ngeload string dari local storage dari terus mengconvert dia menjadi objek. Nah, ini kan kita baca dulu nih, kita baca kalau ada datanya berarti kalau ada datanya kan kita langsung ke sini aja. Kalau dia null nggak ada berarti kita kirim undefined berarti nggak ada di local storage kita jadinya nggak ada. Tapi kalau dia ada mirip kayak yang tadi kayak ini. Kalau ini ada kita parse, kalau nggak ada ya berarti kita buat defaultnya seperti ini, template-nya gini. Sama juga kayak ini. Kalau dia null berarti kita return ini si function load from local storage ini jadi undefined. Tapi kalau ada kita parse si ini, si variable serialize state. Serial state itu value-nya apa? Local storage.get mengambil value dari key kode row storage. Ini kan kita udah tahu ya. Kalau di local storage itu kan key-nya string, value-nya juga string walaupun disimpan dalam bentuk objek gitu. Jadi kita harus ketika ada datanya dan berbentuk objek, kita udah pastikan objek, baru kita parse dia. Oke. Kemudian tinggal ini nih. Kita tambahin di create store kita di samping root. Nah, terus ini kita coba balikin lagi jadi yang biasa. Handle ini
Misalnya itu, eee, ini ya, save to local storage. Save to local storage. Bos, gue lagi ngajar bos. Lagi ngajar bos. Harus bos. Oke bos. Local storage kita pakai dia di function.local storage. Save to local storage. Hmm. Oh, oh iya benar. Karena Redux kita kan cuma ada ini ya. Ini kita ganti aja berarti jadi oh sorry sorry. Ini kurang kurang pot ini ya. Baru dia terakhir di ekspor. Nah, ini nih. Ini yang salah satu yang paling penting juga. Jadi dia ngecek nih, dia subscribe, dia subscribe, tiap dia subscribe dia melakukan uh, apa? Nah ini ketika dia subscribe, ini udah fitur dari Redux. Sini kita buat di sini. Nah jadi subscribe ini di-hit ketika Redux kita berubah.
eh, kita coba ya, log s clear, kita coba. Ini kan kemarin kalau masih ingat di user ini ya, di user ketika klik tambah dan kurang, nih tambah dan kurang, dia ngapain ke function ini. Function ini bakal ngedispatch action tambah umur. Tambah umur kan nanti ke store dulu kan. Nah, jadi ketika terjadi perubahan di store, dia nge-subscribe. Coba kita tes ya. Nah, kan dia di trigger, nah di trigger, di trigger, di trigger, di trigger nih. Oke, jadi makanya kita buat function tadi, function save to local storage nih, save to local storage. Namanya nanti user reducer. Kita coba cek, ini kan kosong. Nah, jadinya kan nih user reducer isinya ada dua nih. Ada local store, ada job reducer dan user reducer. Atau kalau kita mau lebih spesifik, uh, kita bisa buat misalnya kalau kita buat gini, yes, user storage gini, clear, kita coba save. Nah ini kan jadinya, jadi spesifik kan dia bakal nyimpan reducer yang mana. Oke, dia bakal menyimpan reducer yang si local storage. Kalau get state ini semua isi reducer kita. Isi reducer kita kan kemarin ada banyak ya, ini ada dua ya. Ada user reducer dan job reducer. Jadi kalau kita mau spesifik, misalnya si user ini aja nih yang disimpan. Jadi kita buat store.getState.userReducer seperti itu. Dan ini juga berubah kan nih. Kalau kita lihat ini 19. Nah, ini berubah juga. Begitu. Itu sih, ada yang mau ditanyakan?